Rasulullah SAW bersabda, kullu salama minan nas alaihi shadaqah. Setiap persendian di tubuh manusia itu hendaknya disedekahi. Sebagian mengatakan ada 360 persendian di tubuh seseorang, dan ini termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW yang beliau sudah memberitahu berapa sendi manusia sebelum ilmu modern. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW memberitahu bagaimana caranya sedekah untuk 360 persendian ini tadi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kullayon tatlu fi samsh ta'dilu bainasnain shadaqah. Setiap hari kamu ini memisahkan antara dua orang yang berseteru, maka itu termasuk shadaqah. Dan shadaqah sendiri adalah salah satu manfaatnya adalah salah satunya adalah menjauhkan bala daripada diri kita. Sehingga diriwayatkan bahwasanya ada kaumnya Nabi Saleh alaihi wasallam, mereka ini mendatangi Nabi Saleh, mengatakan, ya Nabi Saleh, sesungguhnya fulan ini selalu mengganggu kami, doakan ya Nabi Saleh supaya dia binasa. Maka Nabi Saleh mengatakan, ya sudah, kamu pergi, insya Allah sudah dikabulkan, insya Allah saya akan doakan. Maka kemudian orang yang selalu menyakiti ini, dia pergi untuk mencari kayu bakar. Ketika dia pergi, dia membawa 2 roti. Ketika dia jalan, yang satu rotinya dimakan, satu laginya disedekahkan kepada orang lain. Setelah itu dia berhasil mengumpulkan kayunya, kemudian pulang dalam keadaan sehat walafiat. Maka orang-orang tadi ini heran, ya Nabi Saleh, bagaimana kamu sudah mengatakan kamu sudah mau doakan dia celaka, kenapa kok sampai sekarang dia masih selamat? Maka sama Nabi Saleh dipanggil orang ini tadi. Baik fulan, kemarilah. Apa yang kamu lakukan? Sesungguhnya aku sedang mencari kayu bakar, ini aku kumpulkan. Coba turunkan kayu bakarmu itu. Ketika diturunkan, diperiksa sama Nabi Saleh, didapati di dalam kayu tersebut terdapat ular yang gigitnya sudah nancep di kayu. Maka Sayyidina Saleh ini bertanya, apa yang kamu lakukan tadi? Amal apa yang kamu lakukan? Maka orang tadi menceritakan, sesungguhnya aku membawa 2 roti, yang satu aku makan, yang satu aku berikan kepada orang lain. Maka Nabi Saleh mengatakan, disebabkan oleh sedekahmu ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kamu daripada bala. Sehingga Rasulullah SAW di sabda yang lain, beliau mengatakan, beliau bersabda, dawu marwakum bisodaqah, obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Kemudian menyatukan 2 orang yang berseteru. Sayyidina Jibril mengatakan, sesungguhnya aku ini ingin di dunia karena 2 hal. Yang pertama untuk menyatukan orang-orang yang berseteru, dan yang kedua untuk membagi atau memberikan air kepada orang yang membutuhkan. Sehingga diceritakan di zaman dahulu ada seorang yang saleh, memiliki istri yang salehah. Setiap hari istrinya menenun. Setelah jadi, hasil tenunannya itu dibawa oleh suaminya pergi ke pasar, dijual dengan harga 1 dirham. Setengah dirham untuk makan sehari-harinya, dan setengah dirham lagi untuk membeli katun lagi yang nanti untuk ditenun. Seperti itu keadaannya, sampai suatu hari sang suami ini pergi ke pasar untuk menjual kain tersebut. Setelah berhasil dijual, didapati ada 2 orang berseteru. Kemudian orang ini, suami ini tadi bertanya, apa yang kalian lakukan? Ada apa? Sesungguhnya fulan ini dia hutang sama aku 1 dirham, tetapi sampai sekarang belum dibayar. Maka suami ini tadi mengatakan, sudah, daripada kamu ribut ini, 1 dirham aku berikan kepada kamu, selesai kamu, tidak usah pakai ribut.
maka keduanya pulang dalam keadaan bahagia, sedangkan suami ini dalam keadaan sedih. Datang kepada istrinya, wahai istriku. Istrinya tanya, kenapa kok kamu tidak bawa makanan dan bawa kain lagi untuk ditenun? Maka suami mengatakan, wahai istriku, sesungguhnya tadi ada orang yang berseteru begini-begini, saya berikan 1 dirham untuk mereka supaya mereka tidak berseteru kembali. Maka wanita ini tadi yang salihah mengatakan, jazakumullah khair, terima kasih banyak, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Maka wanita salihah ini tadi mengambil daripada sisa-sisa katun untuk ditenun, setelah itu diberikan kepada suaminya untuk dijual. Akan tetapi karena tenunannya jelek, sisa-sisa, maka tidak ada yang mau membelinya. Setelah itu suami ini pulang dalam keadaan sedih. Kemudian didapati ada seorang yang menjual ikan, dan ikannya sudah tidak segar, sudah tidak enak lagi, tidak ada yang mau membeli. Maka penjual ikan tadi bertanya, wahai fulan, kenapa kok kamu terlihat sedih sekali? Maka diceritakan kisahnya. Maka penjual tadi mengatakan, ya sudah, bawa sini kain kartunmu itu yang tidak ada yang mau, ini ambil ikan yang sudah tidak ada yang mau, sudah kamu ambil bawa ke rumah. Maka diambil ikan yang tadi sudah tidak ada orang yang mau mengambilnya, didatangkan kepada istrinya. Ketika dibelah, didapati di dalamnya terdapat mutiara atau batu mulia. Maka sama suaminya didatangkan kepada seseorang yang mengerti masalah itu, dinilai, ditaksir harganya 40 dinar. Bagaimana kamu mendapatkan harta yang begitu berharga ini? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ngasih rezeki aku. Ya sudah, kamu pergi ke fulan, dia bisa memberikan nilai lebih. Maka datang kepada fulan, ditaksir harganya 80 dinar atau 80.000 dirham. Jika tidak, bagaimana kamu memiliki ini? Allah Subhanahu wa taala ngasih aku rezeki seperti ini. Diceritakan kisahnya. Sekarang kamu pergi ke tempat fulan, sesungguhnya dia akan membelimu dengan nilai yang sangat tinggi. Maka ketika sampai kepada fulan, sampai ditaksir harganya 120 dinar atau 1.200 dirham, ya. Dibeli sama orang tersebut, maka suami ini membawa uang yang sangat banyak. Ketika sampai kepada istrinya, sesungguhnya uang ini sangat banyak, kita tidak perlu banyak uang sebanyak ini. Itu ada orang miskin datang meminta, berikan setengahnya. Maka diberikan setengahnya, setengah untuk istri dan suaminya, setengah lagi untuk orang miskin. Ketika diterima, maka orang miskin tadi mengatakan, sesungguhnya aku malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berterima kasih kepada kalian. Sesungguhnya kalian ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kalian susah dan di saat kalian bahagia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki balasan lain kecuali surga. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan surga kepadamu. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, ini adalah berkat daripada hikmah seseorang menyatukan orang yang berseteru. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah atau karunia yang sangat banyak, sehingga tidaklah seseorang kullu khatwatin yamshiha ila shalah shadaqah, setiap langkah yang dijalankan seseorang untuk ke masjid maka dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian riwayat mengatakan diangkat setiap derajat, setiap langkahnya 10 derajat. Kemudian di riwayat yang lain, di hadis yang lain, tidaklah kaki kanan melangkah melainkan dihitung hasanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kaki kiri melangkah melainkan dihapus satu keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini daripada agungnya sedekah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, wal kalimah thayyibah shadaqah. Kalimat yang baik yang diutarakan oleh seseorang maka itu dihitung sedekah.
Ketika seseorang bertanya, bagaimana kabarmu? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja. Sesungguhnya kamu ini tetangga yang baik. Ucapan-ucapan yang baik yang diutarakan seseorang kepada orang lain itu juga termasuk sedekah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, tabassumuka li akhika sedekah. Satu senyum yang kamu berikan kepada saudaramu itu adalah sedekah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, 2 rakaat sunnah duha maka itu dapat menandingi 360 dia itu tadi, sehingga termasuk sunnah muakkad kita ini melaksanakan sholat duha ya. Kemudian juga tidak meninggalkan sholat witir, karena sholat witir ada yang mengatakan wajib, karena Allah Subhanahu karena Rasulullah SAW bersabda, "Autiru ya ahli Quran." Witirlah wahai orang-orang yang ahli Quran, artinya witirlah wahai orang-orang mukminin, sehingga sebagian mazhab mengatakan bahwasanya witir ini wajib. Nah, sehingga Syafi'i mengatakan sunnah. Kenapa? Karena ada hadis ketika orang Badui ini bertanya tentang apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW tidak menyebutkan sholat witir. Kemudian orang tadi ini mengatakan, ya Rasulullah, aku akan melakukannya tidak tambah dan tidak berkurang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya dia jujur maka dia akan masuk surga. Sehingga di hadis Badui ini tadi tidak menyebutkan sholat witir, sehingga di madhab Syafi'i sholat witir itu sunnah, akan tetapi di madhab yang lain mengatakan wajib. Sehingga kalau seandainya kita mau istiqomah, maka istiqomah sholat 2 duha dan witir ditambah dengan sholat sunnah rawatib. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk yang memberikan sedekah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan daripada segala penyakit, dijauhkan daripada segala banyak dan bala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk yang diberi karunia dan keberkahan di setiap pemasukan kita dan di setiap keadaan kita. Amin Allahumma amin.